Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kristia Kidang, NIM 19030300079, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang ketujuh yang berjudul Aktivisme Persaingan. Aktivisme pertama, kita lihat aktivisme pengasingan. Buku ini mengkaji hubungan antara pengasingan dan aktivisme, menggambar pada wawancara dengan para aktivis yang diasingkan ke Inggris setelah militer di Mesir sebagai kasus ilustratif yang mempertimbangkan apakah pengasingan menghadirkan penghalang bagi partisipasi politik yang berarti. Melalui perbandingan aktivisme di Mesir dengan aktivisme diasingkan di Inggris, penulis mengeksplorasi mekanisme mediasi perubahan aktivis, menelusuri kondisi pengasingan di institusi kediktatoran, dan menjelaskan proses di mana aktivisme dicabut sertifikasinya dan ketakutan akan resepsi menjadi terinternalisasi dalam sebuah gerakan. Sebuah proses yang dilawan di tempat perlindungan dan stabilitas negara tuan rumah di mana jaringan aktivis didirikan dan repertoar pengasingan diperluas. Signifikan kontribusinya terhadap teori gerakan sosial. Buku ini akan menarik bagi para sosiolog dan ilmuwan politik dengan minat dalam mobilisasi politik dan politik kontroversial. Dia dimulai bahkan sebelum otoritas pengusiran mengusir para aktivis. Melalui lembaga kediktatoran, mekanisme desertifikasi bekerja untuk mendelegitimasi aktivitas politik atau oposisi. Ini menciptakan konteks di mana dihadapkan dengan kritis titik, dalam hal ini kudeta. Pihak berwenang mulai membuat hidup begitu berbahaya bagi para aktivis bahwa mereka dibiarkan dengan pilihan untuk melarikan diri atau menghadapi kemartiran. Mengubah struktur peluang politik tempat mereka beroperasi. Dari perlindungan, aktivis menemukan mereka mempertahankan akses terbatas ke peluang politik tertutup struktur negara pengirim mereka, tetapi ditawarkan berbagai peluang oleh negara tuan rumah baru mereka. Dari konteks yang dimodifikasikan ini, dua jalur kausal terbuka bersama-sama. Dalam sebuah proses aktivis, broker berkumpul kembali, mulai terhubung dengan aktivis lokal yang berempati dan untuk terlibat dengan aktivisme di negara baru mereka. Namun, orang buangan tidak selalu dipusat melalui aktivisme baru dan kemitraan seperti dalam kondesertifikasi. Teks terus beroperasi pada skala mikrososiologis sebagai ketakutan dan desas-desus menyebar ke komunitas pengasingan. Serentak, para aktivis berbagai ilmuwan petunjuk kontroversial sehingga membentuk repertoar pengasingan, jangkauan peluang yang tersedia sehingga memfasilitasi pertumbuhan jaringan aktivisme dan perluasan repertoar aktivisme. Pada titik ini, mekanisme kognitif mulai terjadi pada tataran diskursif. Ketika jaringan dan repertoar berkembang, orang menemukan prasarana produktif untuk membingkai wacana mereka di sisi aktivis pro-demokrasi. Dengan demikian, mekanisme pembentukan batas memastikan bahwa sementara aktivis dapat menemukan tujuan bersama dengan aktivis simpatik di negara baru mereka. Permusuhan intra gerakan lama juga selamat dari pengasingan. Ini memulai perubahan di keduanya struktur peluang politik dan struktur mobilisasi saat menetapkan ketersediaan kemampuan sekutu politik untuk gerakan. Catatan tentang pengasingan ini adalah penyederhanaan namun sangat membantu dalam pengenalan menyimpulkan argumen. Argumennya bisa lebih luas
lagi, politik bisa mengubah orang, tetapi terkadang orang dapat mengubah kebijakan. Ini membawa kita lebih jauh dan khusus pengasingan, tetapi membantu dalam pembingkaian detail penelitian berikut ini. Detail mekanisme yang menghubungkan ini adalah variabel inti dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengasingan bekerja dengan cara mirip dengan bentuk politik kontroversial lainnya, dan pengetahuan itu berguna untuk sarjana dan otoritas yang ingin memahami atau bahkan mempengaruhi aktivisme, dan bagi para aktivis itu sendiri ingin mencapai tujuan politiknya. Metode yang pertama yaitu varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Orang buangan dipaksa dari rumah mereka ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis. Baik secara kolektif atau individual, pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyak variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat adalah dengan tipe rezim dianggap untuk tujuan diskusi ini sebagai dikotomi kasar kediktatoran dan demokrasi. Namun, variabel intervensi dalam proses kausal ini juga menjadi penting. Keuangan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antara negara bangsa. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya memberikan alasan untuk berhipotesis bahwa penyebab kausal ketertarikan pada ilmu politik muncul dari komunitas pengasingan daripada aktivis pengasingan. Aktivisme sangat terkait dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di kedua penelitian, dan lebih banyak perawatan sastra dari subjek wawasan kontemporer. Teori gerakan sosial hampir tidak dieksploitasi dalam melengkapi ilmu pengetahuan sosial penjelasan untuk kondisi pembuangan. Ini adalah pendapat utama dari buku ini, bahwa sosial teori gerakan berdiri untuk mendapat keuntungan dari studi tentang aktivis yang diasingkan, dan penelitian tentang pengasingan bisa mendapatkan keuntungan dari ketepatan yang ditawarkan oleh penjelasan yang berasal dari pemikiran kontemporer. Saya memulai bab ini dengan menjelaskan apa yang saya maksud dengan pengasingan. Kemudian melanjutkan untuk membandingkan penjelasan yang ada untuk pengasingan dan menempatkan kasus seorang Mesir di pengasingan Inggris dalam populasi kasus yang diketahui. Lebih jauh, orang buangan tidak hanya berkontribusi pada politik domestik negara mereka, negara asal, melalui aktivisme transnasional mereka dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tuan rumah mereka. Mendokumentasikan proses ini dengan bukti dari pengasingan Yahudi, Kuba, dan Irlandia di Amerika Serikat. Orang buangan terorganisir telah berhasil mempengaruhi kebijakan dengan berbagai kegiatan termasuk lobi, pengiriman uang, dan kekerasan. Keuangan dan ideologi telah menjadi dua variabel utama untuk menentukan aktivitas mana yang digunakan dalam organisasi. Organisasi yang didadai dengan baik lebih mungkin untuk
mengejar rute diplomatik sementara yang paling ideologis radikal. Organisasi adalah yang paling kejam. Pengasingan adalah proses yang mengubahkan faktor individu dan kolektif. Telah melaporkan berkali-kali bahwa orang buangan merasa seperti orang baru setelah pengalaman mereka. Dalam pengertian ini, konsekuensi paling langsung dari pengasingan adalah individu dan kognisi. Dari sudut pandang orang yang diasingkan, pengasingan bisa menjadi proses transformatif pada tingkat kognitif. Proses transformatif ini dapat diperluas untuk mencakup komunitas orang buangan yang membentuk jaringan ketat hampir eksklusif bekerja. Mengusir orang yang seharusnya berinteraksi dengan kehidupan publik menjadi aktivis politik atau bahkan kriminal dapat berupa institusi yang dikembangkan masyarakat dan akhirnya pada tingkat kebebasan masyarakat menikmati. Dalam ekspresinya yang paling sederhana, argumen ini menunjukkan bahwa pengasingan memungkinkan pemerintah untuk memerintah tanpa lawan sampai tingkat tertentu atau setidaknya mengurangi oposisi yang mereka lakukan dan menghadapi sebaliknya. 2 metode untuk studi dari aktivis di pengasingan pengantar. Metode yang digunakan dalam buku ini adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Tujuannya dengan metode ini adalah untuk membuktikan proposisi tentang penyebab causes dan efek dari aktivisme dan oleh orang-orang buangan. Saya berpendapat dalam ini bahwa proses stretching melalui studi kasus sebagian komparatif yang sebagian besar didasarkan pada wawancara biografis menawarkan metode yang berharga meskipun terbatas untuk menjawab penelitian pertanyaan bagaimana pengasingan mengubah aktivisme. Dalam arti luas ini adalah studi kasus. Metode studi kasus cocok untuk studi penjelasan. Studi kasus cocok untuk studi tentang mekanisme seperti penggunaan bukti kualitatif dan deskripsi tebal. Artinya pemeriksaan sistematis bukti diagnosis yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Dalam proses penelusuran, bukti diagnosis tersebut adalah disusun secara sistematis dan berurutan dalam sebuah deskripsi sejarah politik. Studi ini mengambil aktivis Mesir di Inggris sebagai kasus dari proses aktivisme di pengasingan. Studi kasus dan penelusuran proses dapat digunakan bersama untuk mencapai tujuan penelitian. Kasus aktivis Mesir di pengasingan Inggris menyiratkan perbandingan antara dua unit politik terpisah. Mesir dan Inggris. Ilmuwan James Kellas menulis bahwa ilmuwan politik mulai menyadari bahwa sistem politik Inggris agak tidak nyaman masuk ke dalam kategori konvensional dengan yang biasa dijelaskan. Dengan ini menyinggung pada saat pandangan umum tentang Inggris Raya sebagai negara kesatuan yang terpusat negara bangsa. Argumen kontra kelas adalah bahwa dalam praktiknya di Inggris, lebih tepatnya Inggris adalah kasus unik dari sebuah negara bagian yang sebagian terpusat dan sebagian federal. Namun ada argumen yang menentang melihat Inggris sebagai suatu kesatuan di dunia internasional perbandingan. Inggris bukanlah negara bangsa yang mengadakan kontrak internasional, bisa menyatakan perang atau melakukan banyak hal lain yang dilakukan antara negara bangsa seperti yang dilakukan di Mesir. Saya berpendapat bahwa Inggris adalah negara tanpa ornamen kenegaraan dan yang terpenting mengandung struktur peluang politik yang unik. Melalui kerjasama antara aktivis Mesir dan individu dan organisasi Inggris yang berempati, aktivis telah membangun aparatus gerakan sosial yang layak. Gerakan di pengasingan ini terdiri dari kelompok penekan yang tumpang tindih,
koalisi radikal, aktivis online, dan anggota simpatik dari komunitas tuan rumah. Gerakan tersebut telah menunjukkan hubungan repertoar kontroversial tradisional termasuk demonstrasi jalanan, pawai, dan mengajukan petisi. Hal ini menunjukkan bahwa para aktivis telah membawa pengalaman dengan pertunjukan menegakkan dari Mesir. Yang ketiga, aktivisme dalam konteks. Akar penyebab pengasingan Mesir kontemporer tidak dapat ditemukan baru-baru ini kudeta, tetapi di satu lagi, lebih dari setengah abad sebelumnya. Kudeta Nasser pada tahun 1952 menutup politik bagi para aktivis dan memulai proses desertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran sampai ke tingkat akhir pengasingan di era modern. Pra mengirimkan bukti yang secara ahli menunjukkan bahwa ideologi yang mendasari keputusan ratifikasi dibawa ke Mesir oleh penjajah Inggris. Dia melanjutkan untuk memperdebatkan ini, kemudian diambil oleh otokrat Mesir sekuler. Di Mesir diduduki oleh pasukan Inggris pada tahun 1882. Pemerintah kolonial menggabungkan kecurigaan massa orang dengan keyakinan bahwa mereka kurang kapasitas untuk mengubah keadaan material mereka dan bawahan mereka status politik. Menurut administrator Inggris Alfred, orang-orang Mesir tunduk dan baik hati. Mereka adalah bangsa budak yang tunduk, tidak hanya kehilangan sisa-sisa institusi liberal, tetapi tanpa percikan semangat kebebasan. Pada saat yang sama, mereka dalam cengkraman agama yang paling tidak toleran dan fanatik. Mesir membutuhkan aturan Eropa dan reformasi. Penduduk militer Inggris Milner menyarankan telah berhasil membawa revolusi dalam kehidupan mereka dalam bentuk institusi administrasi baru. Bab ini mengumpulkan informasi bersama sebagian besar dari sumber sejarah. Sasaran memahami cara ideologi ini dilembagakan selama bertahun-tahun dari kediktaturan asir Mesir. Tujuannya dengan melakukan itu adalah untuk memberikan akun struktur peluang politik Mesir untuk kontras dengan penjelasan tentang struktur peluang politik Inggris. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan struktur peluang yang tersedia kepada para aktivis yang diasingkan. Ini adalah deskripsi teoritis dan karena itu bersandar pada pandangan holistik dari struktur peluang politik yang saya ambil. Sesuai dengan pandangan tersebut, deskripsi difokuskan pada pusat-pusat kekuasaan politik, aktor stabilitas, keberpihakan, dan aliansi, dan represi atau partisipasi. Tujuan penjelasan utama bab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konteks khususnya struktur politik mengaktifkan dan membentuk aktivisme dengan memodifikasi berfungsinya mekanisme politik. Keempat, yaitu aktivisme di Mesir dan Inggris. Aktivisme di pengasingan Inggris berbeda dengan aktivisme di pengasingan Mesir. Ini benar demo secara grafis. Sebagian besar aktivis yang terlibat dalam gerakan pengasingan adalah profesi atau memiliki pendidikan pasca sarjana. Ini sangat berbeda dengan situasinya di Mesir, di mana gerakan pro-demokrasi selalu terikat dengan gerakan buruh. Hal ini juga berlaku di sebuah organisasi tingkat nasional. Banyak aktivis di kancah Inggris adalah veteran Mesir organisasi seperti Kefaya atau Gerakan 6 April. Namun dengan memenuhi kecuali mereka telah menemukan spanduk baru di bawahnya untuk berbaris di pengasingan. Ini lebih lanjut terbukti melalui perbandingan dengan metode protes yang diamati.
sementara aksi industrial, pemogokan, dan terkadang sabotase adalah bukan hal yang aneh di Mesir. Mereka mangkir dari rangkaian petunjuk di Inggris. Sebagai gantinya, bentuk ekspresi alternatif telah mendominasi lebih umum dalam repertoar aktivis dalam demokrasi. Dalam bab ini menggambarkan struktur mobilisasi di Mesir dan di Inggris. Mobil struktur leasing pada tingkat dasar terdiri dari jaringan aktivisme, unit utama dari organisasi menjadi organisasi gerakan sosial atau SMO. Mobilisasi struktur bagaimanapun lebih dari sekedar agregasi individu dan organisasi. Itu juga tindakan mereka yang menggambarkan dan dibandingkan melalui lensa repertoar kontroversial. Saya menempatkan dua mekanisme untuk menjelaskan kekhasan dari aktivisme yang diasingkan, desertifikasi dan perantara. Penelitian yang disajikan di sini melanjutkan argumen saya dari bab sebelumnya, bahwa aktivisme yang telah dicabut sertifikasinya sebagai bentuk partisipasi politik dalam sapuan luas sejarah Mesir tidaklah cukup untuk ada peluang. Agar pertengkaran terjadi, mereka harus juga merasakan dan ditindaklanjuti. Para ahli teori mobilisasi sumber daya telah menemukan jaringan sosial yang menjadi kunci dan dalam menghubungkan peluang dan tindakan. Jaringan ini adalah dikenal dalam literatur sebagai mobilizing struktur. Berdasarkan wawancara MC Adam, berpendapat bahwa partisipasi gerakan berdampak pada beberapa faktor seperti pandangan politik, pekerjaan, dan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, gerakan sosial partisipasi dianggap sebagai peristiwa kehidupan yang signifikan sebagai universitas, pendidikan, dan dinas militer. Para ahli teori proses politik berkontribusi pada tingkat mikroanalisis yang melihat melampaui individu, berjejaringan, dan memperlakukan tindakan mereka sebagai unit. Tujuan deskriptif bab ini adalah untuk meringkas dan menganalisis organisasi dan peristiwa yang membentuk struktur mobilisasi yang relevan di Mesir dan Inggris. Yang kelima, formasi batas dalam wacana aktivis. Sementara penyebab pengasingan terletak pada peluang dan struktur mobilisasi, hal itu tidak sesuai. Tentu saja para aktivis mengalami dan memahami pengasingan. Dengan caranya sendiri, wacana berkontribusi pada penyebab pengasingan. Sebagai pembingkaian wacana, aktivis membujuk orang buangan dan sekutu untuk dimobilisasi. Saya berpendapat dalam bab ini bahwa pada tingkat tentu saja mekanisme kausal diskrit ketiga beroperasi, pembentukan batas. Di pengasingan, seperti sebelum pengasingan, para aktivis mengkonstruksi dan mempertahankan identitas kelompok yang dapat berbagai memungkinkan atau mencegah mobilisasi. Oleh karena itu, pembentukan batas adalah konstan di seluruh variasi historis dan geografis. Secara komparatif, tampaknya menjadi konsekuensi terkecil dari tiga mekanisme yang dijelaskan dalam tesis ini sebagai tanpa variasi lintas konteks tidak dapat dianggapi memiliki lebih dari terbatas kekuatan kausal. Meskipun demikian, bukti yang disajikan dalam bab ini bersifat deskriptif, rasa jujur tentang sejarah mereka. Kata-kata aktivis sendiri adalah yang paling catatan jujur tentang sejarah mereka. Dalam sebuah fundamental, secara umum pengasingan tampaknya telah mengubah bahasa pertikaian. Penemuan ini mendukung klaim yang dibuat dalam dua bab sebelumnya, bahwa pengasingan
memulai suatu periode dari perubahan repertoar. Sedangkan di Mesir, kata revolusi ada di tangan semua orang bibir. Di Inggris, pembicaraan adalah protes dan bersama dengan protes sejumlah terkait penanda menambahkan hingga cara yang berbeda dalam melakukan politik. Di Mesir, para aktivis adalah benar terfokus pada polisi, sedangkan di Inggris mereka telah menerima polisi sebagai lebih atau kurang jinak lengan negara dan bukannya peduli dengan organ-organ oposisi berlarut-larut. Berorganisasi Serikat Solidaritas dalam skema politik kontroversial, pembentukan batas adalah proses kognitif mekanisme yang terwujud pada tataran wacana tetapi dapat memiliki urutan. Definisi yang digunakan adalah penciptaan perbedaan kita mereka antara dua aktor politik. Ide sederhana ini terkenal dalam ilmu sosial dan menyajikan contoh tentu tidak sistematis, namun bahkan dari tinjauan ad hoc seperti yang disajikan di sini, jelas bahwa konsekuensi dari mekanisme ini bisa sangat besar. Formasi batas di dalam literatur tentang gerakan sosial telah diamati memiliki efek penting dalam masalah hubungan ras. Kesimpulan mekanisme pengasingan, perwakilan sekutu dan prosedur yang ditetapkan untuk menyuarakan klaim politik, termasuk tidak terbatas pada siklus pemilu. Dalam politik Mesir, sistem yang menelusuri proses desertifikasi di tingkat kelembagaan makro di mana pihak berwenang melucuti aktivis dari legitimasi politik mereka. Dalam bab ini, memeriksa struktur mobilisasi secara lebih dari dua perspektif. Jaringan aktivisme, repertoar kontroversial mereka menarik. Hasil investigasi menunjukkan transformasi yang signifikan dari jenis dan fokus kinerja dari Kasnas, perselisihan industrial hingga kampanye yang lebih berfokus pada hak asasi manusia. Ini mengikuti sebagian dari kelas transformasi yang menyertai pengasingan, karena hanya para pembangkang Mesir yang lebih kaya mampu melakukan perjalanan ke barat. Ini terjadi meskipun ada hubungan yang dekat antara Mesir aktivis di Inggris dan jaringan serikat pekerja Inggris. Itu juga mengikuti sebagian dari keputusan strategis oleh aktivis yang membingkai argumen mereka dan panggung kinerja mereka mancing sedemikian rupa untuk menarik dukungan dari penonton barat mereka. Akhirnya dalam bab ini mengkaji wacana aktivisme, sebagian untuk melengkapi penjelasan dan sebagian untuk menyuarakan klaim para aktivis. Pada tingkat wacana ada kesinambungan lebih sebelum dan sesudah pengasingan, seperti di banyak organisasi aktivis yang beroperasi di kancah Inggris. Belahan dada yang menonjol antara Islamis dan non-Islamis yang berkaitan. Membuktikan bukti belahan dada ini dalam pendapat bahwa kedua kubu saling bersuara. Bukti kegagalan koordinasi antara kedua kubu dan bahkan ekspresi dalam faktor material eksternal terhadap wacana seperti permusuhan terbuka pada acara protes.